Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel Gepiko News, urusan informasi yang keren dan cool. Di kesempatan kali ini, saya ingin membacakan berita yang mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Dilansir oleh kompas.com, akhir perjalanan HN, teller bank yang curi uang 8 nasabahnya hingga 1,2 miliar dipecat dan menyesal. Sebelum saya lanjut, pemirsa tolong subscribe dulu, karena subscribe itu gratis agar channel ini bisa lebih berkembang lagi, agar bisa lebih banyak lagi memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Saya bacakan beritanya. HN, mantan teller bank BUMN di Kota Dumai Riau, hanya bisa menyesali perbuatannya setelah terbukti mencuri uang 8 nasabahnya hingga 1,2 miliar. Apa yang menyesal? Sudah dapat uang 1,2 miliar, nggak ada menyesal, itu lumayan banyak itu. Waduh, nggak ada menyesalnya itu. Mencuri uang dapat 1,2 M, apa yang menyesal? Kecuali curi uang 10.000 dihukum 5 tahun penjara, nah baru itu menyesal, karena pengorbanan nggak sesuai dengan apa yang didapatkan. Besar pasak daripada tiang. Kalau ini kan besar tiang daripada pasak. Mencuri saja dapat 1,2 M dia. Aksi pencurian yang dilakukan wanita 29 tahun ini dilakukan sejak Januari hingga Maret 2021. Masih muda nih wanita ini, 29 tahun. Canggih berarti ibu ini. Dalam aksinya, modus HN melakukan pencurian uang 8 nasabahnya dengan menggunakan user ID khusus dan memalsukan tanda tangan nasabah pada slip penarikan. Kemudian uang tersebut transfer ke rekening milik temannya. Atas perbuatannya, HN pun dipecat dari tempatnya bekerja. Bukan itu saja, ia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam di penjara. Itu saja ya, uangnya nggak disuruh dikembalikan ya. Waduh, kalau cuman penjara 1 tahun dapat 1,2 M ya nggak apa-apalah. Saya menyesal itu pasti, kata HN saat ditanya wartawan. Aksinya terbongkar pada 22 Maret 2021. Saat itu Dedi Raflen selaku unit risk complaint yang bertugas mengawasi Bank BUMN cabang Dumai kemudian memeriksa terhadap saldo nasabah. Saat mengecek, Dedi menemukan kecurigaan karena ada transaksi setoran dan penarikan hanya beberapa saat pada hari yang sama. Atas kecurigaan itu, Bank BUMN cabang Dumai tersebut membuat laporan ke polisi. Oh, ini bukan korban ya yang melaporkan gitu, bukan korban yang korban tidak tahu nih, sayang banget nih. Ini bagi korban nih harusnya saldo Anda itu harus sering dicek ya, karena ini kan untung ketahuan nih sama auditor perbankan, untung ketahuan. Kalau enggak nih uang Anda melayang, Anda nggak tahu nih. Kita udah nyalahin hacker lah, nyalahin phishing, apa yang orang tipu-tipu di ATM itu, penyalahin orang itulah. Oh iya, itu kayaknya kemarin memang ada tuh rambut gondrong bertatu tuh, kayaknya dia itu yang pasang alat itu untuk copy data di ATM itu. Kita udah nyalahin orang, ternyata orang bank sendiri ya. Ini ada videonya, ini saya coba buka ya pemirsa. Kejar diskon produk mulai 5.000 di WIB Tokopedia. Ditangkap polisi karena mencuri uang 8 nasabah dengan total 1,2 miliar rupiah. Pelaku berinisial HN itu nekat mencuri uang tersebut untuk melunasi utang pinjaman online dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. HN mengaku dirinya menyesal atas perbuatan itu. Ia menyebut akan menjalani proses hukum sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya. Pasti. Cuman ya nyesel ya gejalanya aja lah, kayak foto yang ada di depan. Maret 2021. Selama 3 bulan, pelaku berhasil mencuri tabungan nasabah hingga 1,2 miliar rupiah.
Kabid Humas Polda Riau Kombes Sunarto menyebut HN memanfaatkan tugasnya sebagai teller untuk mencuri uang nasabah. Tanpa sepengetahuan nasabah, HN mengirimkan uang yang ia curi ke rekening milik temannya. Uang tersebut kemudian ditransfer ke rekening pribadi milik pelaku. Modus yang dilakukan oleh tersangka ini adalah dengan menirukan atau memalsukan tanda tangan para nasabah pada slip penarikan, yang setelah yang bersangkutan palsukan kemudian diambil uang milik nasabah dan dipindahkan ke ditransferkan kembali ke rekening tersangka ini. Kerugian yang dialami oleh nasabah sekitar 1,2 miliar lebih dari 8 orang nasabah. Polisi menangkap HN usai menerima laporan dari pihak bank atas kasus pencurian uang. HN dijemput tim Subdit 2 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau pada 16 September 2021 lalu. Sejumlah barang bukti seperti surat keterangan pensiun, surat keputusan direksi bank tentang buku prosedur operasional simpan nanti oleh pihak bank, dan HN pun telah dipecat dari pekerjaannya. Sebenarnya dipecat itu tidak penting ya pemirsa. Yang penting adalah ganti rugi. Apakah ini yang mengganti bank atau dia sendiri? Ini harus diganti ini uang nasabah ya pemirsa. Jangan sampai nasabah dirugikan. Tapi kalau dia memalsukan tanda tangan, modusnya itu ya susah juga. Kita walaupun dibuat tanda tangan sesusah mungkin, kalau orang memang berniat untuk menjiplak, mencontoh tanda tangan ya tetap bisa juga gitu loh. Nggak bisa disalahkan tanda tangan yang gampang ditiru, cuman sebaiknya memang tanda tangan dibuat yang susah untuk ditiru ya pemirsa. Tapi meskipun demikian, sesusah-susahnya tanda tangan tetap bisa aja ditiru kalau orang berniat jahat kan. Menurut saya ini banknya ini bermasalah dengan pola rekrutmen ya kan, dan pola rekrutmennya dan sistem keamanan di dalam sistem bank itu sendiri. Harusnya mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi bank itu dan bank-bank lainnya, agar modus yang sama tidak bisa digunakan lagi oleh penjahat pencuri seperti Mbak ini tadi kan gitu. Mbak ini sepertinya gentle juga, dia kayaknya dia nggak nyesal ini, dia gampang banget tinggal saya jalanin aja sih hukumannya gitu. Nyesel sih nyesel ya, bukan nyesel bukan nyesel berbuat, sepertinya dia nggak nyangka aja kok bisa sih saya ketangkep, bukan berarti dia menyesal gitu loh. Sedih sih bukan nyesel gitu. Nyesel sih nggak, udah dimakan uangnya 1,2 M, bagaimana mau kembalian, uangnya juga udah habis buat bayar pinjol lagi. Ini korban pinjol nih. Masa bisa sih orang bank bisa jadi korban pinjol? Kayaknya alasan dia mengada-ngada juga itu ya pemirsa ya. Hati-hati juga ini dengan pinjol nih, banyak ketahuan korbannya nih berbuat kriminal hanya untuk bayar pinjaman online gitu. Baiklah pemirsa, mudah-mudahan bagi pekerja bank yang memang bisa melakukan kejahatan, supaya dengan berita ini supaya jadi informasi yang penting agar tidak melakukan pencurian juga. Karena walaupun Anda sepertinya sebulan 2 bulan nggak ketahuan, nantinya ketika ada audit pasti akan ketahuan juga. Dan kasihan juga lah nasabah, kenapa nasabahnya Anda tipu-tipu. Kalau Anda tipu bank Anda sendiri sih terserah ya, tapi Anda nipu nasabah, ini sayang sekali gitu loh, nasabah jadi korban. Baiklah pemirsa, mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat bagi kita semua. Silahkan komen di kolom komentar dan subscribe. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.